Ya, shalom saudara-saudara. Baik, pagi hari ini kita merayakan. Ya, kenapa merayakan? Sesuatu yang dirayakan itu adalah sesuatu yang memiliki makna yang mendalam bagi kehidupan kita. Iya kan? Ulang tahun dirayakan karena memiliki makna yang dalam. Ulang tahun pernikahan dirayakan, ya kan? Tidak semua waktu dalam hidup kita bisa kita ingat, tapi ada waktu-waktu tertentu yang begitu penting bagi kita, yang sering kita sebut sebagai momen. Itu kita ingat, betul nggak? Ya. Kalau saya tanya saudara, kapan lahirnya? Hampir semua bisa ingat. Karena momen. Ya kan? Momen waktu kita dilahirkan ke dunia. Tanggal berapa perkawinannya dulu? Ada yang sudah lupa tanggal pernikahannya dengan suami atau istri? Pasti ingat. Pasti ingat ya. Oma saja masih ingat. Padahal udah ditinggal 21 tahun, betul? Ya, masih ingat. Jangan sedih Oma, saya nggak jadi khotbah loh. Masih Pak, saya 12 Juni 75. Nah, lengkap toh? Karena momen. Tapi tahun 75 bulan 6 nggak semua diingat sama Oma kan? Apa aja yang terjadi waktu itu? Yang diingat ya itu. Karena apa? Penting. Dan itu biasanya kita rayakan. Sama dengan ketika kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Kenapa kita rayakan? Penting. Penting untuk diingat. Karena segala sesuatu tentang Yesus itu memang menjadi satu ingat-ingatan. Dan yang kedua, penting bagi pertumbuhan iman kita sebagai orang percaya. Itu penting, saudara. Itu sebabnya orang Kristen di seluruh belahan dunia merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, oke? Nah, ini yang mau kita pelajari pagi ini, dan kita akan melihat dari satu sudut pandang yang berbeda. Ya. Boleh ditampilkan ya? Nah, saya membuat satu judul, duduk di sebelah kanan Allah. Tentunya ini merujuk kepada Yesus. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah. Baik, next. Saudara-saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu merupakan peristiwa sejarah dan penuh bukti. Ya, beberapa orang di luar sana menyangkali, ya, katanya Yesus itu tidak benar-benar naik ke surga, katanya. Tapi ketika kita minta buktinya apa? Pokoknya. Ini kalau sudah pokoknya, udah nggak bisa didebat itu. Sampai kiamat, hari raya lebaran, hari raya kuda yang ke-72 pun tetap nggak bisa didebat itu, saudara. Kalau sudah pokoknya, ya. Nah, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga itu adalah peristiwa sejarah yang penuh bukti. Kalau di Alkitab, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, 5 kitab itu semuanya mencatat kisah ini. Markus, Lukas, dan Kisah Para Rasul itu mencatat secara terang-terangan kisah tentang kenaikan Yesus ke surga. Matius dan Injil Yohanes, mereka tidak terang-terangan, tetapi
mengindikasikan. Nanti saudara bisa periksa di ayat-ayat yang saya tampilkan di atas. Jadi apa yang saya katakan ini ada semua di Alkitab. Ya. Sekarang kita mau fokuskan pembacaan Alkitab kita dalam teks Markus pasal 16 ayat 19. Ya, coba semua next Markus 16 ayat 19 ya. Saya sudah tuliskan di atas, kalau kita mau baca sama-sama, mari kita baca sama-sama Markus 16 ayat 19. 1, 2, 3. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga, kita bisa banyak belajar dari peristiwa itu. Ya, kalau Injil Yohanes 14 berkata, peristiwa Yesus naik ke surga itu salah satu tujuannya untuk menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Sebenarnya ini memiliki latar belakang perkawinan orang Yahudi. Mungkin lain kali kita bisa bahas itu supaya lebih memahami. Ya. Artinya apa? Suatu hari nanti kalau tiba waktunya, maka kita pun akan berada di tempat di mana Tuhan kita Yesus Kristus berada, yaitu di surga. Ini kan berita gembira kan? Makanya kita rayakan. Ya. Tetapi pagi hari ini saya mau secara khusus melihat satu frasa yang muncul di dalam narasi atau cerita tentang kenaikan Yesus ke surga. Frasanya adalah yang saya kapitalkan, huruf besar, yaitu duduk di sebelah kanan Allah. Jadi Injil Markus mencatat tadi, sesudah Tuhan Yesus berbicara kepada murid-muridnya, lalu terangkatlah ia ke surga. Ya. Duduk di sebelah kanan Allah, saudara. Nah, apa maknanya duduk di sebelah kanan Allah? Ada orang bertanya, terus sebelah kiri siapa? Loh, itu benar, itu ada. Saya lihat di internet itu ada yang nanya, terus yang sebelah kiri siapa? Ya kan? Bahkan suatu hari murid-muridnya pun bertengkar tentang ini kan gitu kan. Siapa nanti yang terbesar dalam kerajaan Allah yang duduk di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya. Nah, bagaimana kita memaknai frasa atau kumpulan kata terangkatlah Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah? Minggu yang lalu, ya, minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita berkhotbah membahas tentang judulnya apa itu? Allahku, Allahku, seru Yesus. Dan di sana kita membahas bahwa Yesus diberikan semacam gelar oleh Bapa, yaitu Tuhan. Makanya Kisah Rasul pasal 2 kita bahas kemarin itu 2 minggu lalu. Ya, seluruh orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat menjadi Tuhan dan Kristus. Itu diberikan gelar kepada Yesus sebagai Tuhan dan Kristus. Tetapi ada awasan di sana. Waktu Allah memberikan gelar sebagai Tuhan dan Kristus, Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Itu harus diingat. Ya. Dalam keadaannya sebagai
manusia. Dan kita sudah belajar tentang dua natur Kristus. Kristus itu 100% Allah, 100% manusia, dan itu kita sudah bahas tuntas 2 minggu yang lalu. Kita lanjutkan kembali waktu KKR. Ya. Jadi waktu Yesus lahir, ya, kelahiran Yesus sebagai manusia dari seorang perempuan yang bernama Maria. Lalu setelah dia lahir, dia mati. Setelah dia mati, dia bangkit, dan 40 hari setelah kebangkitannya, Yesus naik ke surga. Semua proses yang saya sebutkan tadi dijalani oleh Yesus sebagai seorang manusia. Itu harus diingat. Sebagai seorang manusia. Ya. Jadi bukan hanya Markus 16 saja yang mencatat bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Ada begitu banyak ayat di dalam Perjanjian Baru mencatat tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Misalnya Matius 26, 64, Kisah Rasul 7, 55, 56, kisah tentang Stefanus yang dirajam lalu dia lihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, Roma 8, 34, Efesus 1, 19, 20, Kolose pasal 3 ayat 1. Ya. 1 Petrus 3 ayat 21, 22, Ibrani 10 ayat 12, Ibrani 12 ayat 2. Semua ayat-ayat ini secara literal menuliskan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Jadi frasa ini tidak hanya milik kitab Markus. Frasa Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa itu bertebaran di sepanjang teks Perjanjian Baru. Karena itu salah satu inti dari iman Kristen. Ya, makanya ini penting. Nah, duduk di sebelah kanan Allah. Sebenarnya latar belakang ayat ini itu bisa kita rujuk ke Perjanjian Lama di dalam Mazmur. Next. Dalam Mazmur 110 ayat 1. Ya, ayatnya juga saya sudah catat di sini. Saudara bisa baca. Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya. Mizmor le Daud, Mazmur dari Daud. Demikianlah firman Tuhan. Nah, di Perjanjian Lama, kalau kita ketemu kata Tuhan, itu beda dengan yang di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kata Tuhan itu merujuk kepada Allah Bapa. Ya, kok sulit ya Pak ya, beda-beda. Ya memang itulah iman kita. Iman kita itu harus jelas. Sesuatu yang jelas itu kadang-kadang memang sedikit sulit, betul? Kalau gampang-gampang sering gak jelas, ya kan? Kalau gampang dapat seseorang itu sering gak jelas. Ada pepatah bahasa Inggris berkata, easy come, easy out. Dapatnya gampang, habisnya gampang. Gitu. Ya. Di dalam Perjanjian Lama, kalau kita ketemu kata Tuhan, itu merujuk kepada Allah Bapa. Tapi di dalam Perjanjian Baru, kata Tuhan itu hampir 100% merujuk kepada Yesus dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi Mazmur pasal 110 berkata,
Demikianlah firman Tuhan kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kaki. Dan ayat ini dikutip oleh Yesus di Matius 22 dan dikutip oleh Petrus juga di Kisah Rasul pasal 2 yang kita sudah bahas 2 minggu yang lalu. Ya. Nah, next. Di dalam perjanjian lama, saudara-saudara, kata duduk di sebelah kanan, ya, itu bisa merujuk kepada pemberian kehormatan. Ya. Jadi ini dalam konteks kerajaan. Dalam konteks kerajaan. Biasanya ada tahta raja. Tahta raja. Lalu ketika raja berkenan kepada seseorang, entahkah itu ibu suri, entahkah itu permaisuri. Beda ya, ibu suri dengan permaisuri itu beda ya. Ibu suri itu mertuanya lah, atau ibu kandungnya itu bisa ibu suri. Permaisuri itu istri sahnya. Mungkin tamu-tamu atau diplomat dari negara-negara lain, negeri-negeri lain. Seorang raja apabila menghormati seseorang atau memberikan penghormatan, maka biasanya dia diminta duduk di sebelah kanannya dalam konteks kerajaan. Dan itu pernah terjadi dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 19. Nanti saudara bisa periksa. Ya. Jadi dalam teks perjanjian lama, ketika seseorang dihormati di dalam konteks kerajaan, maka orang itu akan diminta duduk di sebelah kanan. Ya. Makna yang kedua, duduk di sebelah kanan di dalam konteks kerajaan pemerintahan pada waktu itu, bahwa orang yang duduk di sebelah kanan adalah orang yang diberikan kuasa. Dalam istilah politik itu disebut the second in command, atau orang kedua setelah raja. Apapun yang dilakukan orang kedua ini, itu mewakili raja. Kalau saudara ingat Yusuf, waktu dia diangkat menjadi penguasa atas Mesir oleh Firaun, Firaun bilang apa? Segala hal yang dikatakan oleh Yusuf, segala hal yang diperintahkannya, itu adalah perintah saya juga, kata Firaun. Makanya cincinnya Firaun dipakai oleh Yusuf. Cincin itu zaman dulu itu lambang otoritas. Lambang otoritas. Jadi orang yang duduk di sebelah kanan raja adalah orang yang diberikan penghormatan yang besar, serta seringkali diberikan kuasa sebagai orang kedua, yang juga kuasanya sama dengan orang pertama. Ya kan? Waktu Potifar mempercayakan Yusuf sebelum dia di penjara, dia bilang apa? Semua di rumah ini kau yang atur. Kau atur sudah. Ya kan? Kau mau bikin kebun di belakang, atur sudah. Semua ada dalam kuasamu, kecuali hanya satu. Siapa? Istrinya. Makanya dia digoda sama istri Potifar. Sampai sekarang tidak pernah ada orang yang tahu siapa nama istri Potifar. Ya kan? Ada siapa? Ada yang bilang Potifar, ada lagi yang bilang Tante Po. Kan lebih keren itu ya, Tante Po, ya kan? Dan macam-macam, saudara. Jadi itu seseorang yang duduk di sebelah kanan diberikan otoritas sama seperti orang dengan kuasa pertama. Dia adalah the second in command, orang kedua yang memiliki otoritas yang sama. Nah, latar belakang inilah
dikutip oleh Daud, saudara, ya, di dalam Mazmur 110 tadi yang kita sudah baca. Dan waktu Daud berkata, Tuhanku berkata kepada Tuanku. Nah, Tuhan di sini Allah Bapa. Tuhan di sini oleh Yesus nanti dimaknai adalah dirinya. Iya kan? Di dalam Matius 22 tadi. Jadi perkataan Daud di kitab Mazmur itu dikutip oleh Yesus di Matius 22. Dan kata Tuhan itu dimaknai sebagai dirinya. Jadi kalau kita sedikit masukkan konteks ini dalam ayat ini, kira-kira seperti ini. Ini sudah dalam zaman Yesus ya. Mazmur 110 ini kita aplikasikan dalam zaman Yesus. Kira-kira begini. Mazmur Daud, demikianlah firman Allah kepada Yesus. Kira-kira begini. Demikianlah firman Allah Bapa kepada Yesus yang adalah manusia. Duduklah di sebelah kanan. Ya. Next. Nah, kalau kita teliti Mazmur 110 ini, saudara, ini saya ngomongnya pelan supaya saudara paham. Firman Tuhan, ya, itu dipakai satu kata di dalam bahasa Ibrani itu neum. Neum itu, ya, biasanya dipakai di dalam satu konteks nubuatan. Nubuatan, ya, dipakai dalam satu konteks nubuatan, kata neum. Sehingga kita bisa maknai ayat ini bahwa Raja Daud sebenarnya sedang bernubuat tentang Mesias pada waktu itu. Mesias itu kita kenal siapa? Yesus. Dan Yesus pun menerima nubuatan itu dengan cara mengutip ayat ini di Injil Matius pasal 22. Dia mengutip perkataan Daud, ya, 1000 tahun yang lalu. Yesus kan hidup di abad pertama. Daud itu kan hidup di abad 10 sebelum Masehi. Jadi ada 10 abad, 1000 tahun jarak antara Daud dengan Yesus. Yesus mengutip perkataan Daud yang jaraknya 1000 tahun dari masanya dan mengakui bahwa perkataan itu merujuk kepada dirinya sendiri. Sehingga saudara-saudara, ya, duduklah di sebelah kananku atau duduk di sebelah kanan Allah yang diberikan kepada Yesus bahkan setelah dia naik dalam Markus 16 ayat 19 yang kita baca tadi. Setelah itu terangkatlah Yesus ke surga lalu duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Itu menggambarkan kemesiasan Yesus. Yesus adalah seorang Mesias. Ya, Mesias. Mesias, ya, atau Hamasia itu memiliki 3 peran atau jabatan. Seperti 2 minggu lalu saya jelaskan. Yang pertama apa? Dia seorang raja. Lalu dia juga seorang imam. Lalu terakhir dia adalah seorang nabi. Makanya di perjanjian lama, kalau seseorang raja itu juga dianggap sebagai Masiah. Masiah. Seorang imam juga dianggap sebagai Masiah juga. Lalu seorang nabi juga dianggap sebagai Masiah. Tapi hanya ada satu yang Hamasia. Kalau orang itu
memiliki ketiga jabatan ini, yaitu raja, imam, dan nabi. Dan itu hanya dimiliki oleh Yesus. Sehingga Yesus itu disebut Hamasiah. Di dalam perjanjian baru diterjemahkan dalam kata Kristos. Di Indonesia akan jadi Kristus. Kristus itu bukan namanya, itu jabatan. Makanya di Kisah Para Rasul, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu jabatan. Nama manusianya firman siapa? Yesus. Cuman Yesus, yang artinya penyelamat. Jabatannya Tuhan dan Kristus. Jadi kita lanjutkan ya. Ketika Yesus naik ke surga, ketika Yesus naik ke surga, lalu dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Maka itu berarti saudara, Yesus adalah seorang raja. Ya. Dia adalah seorang raja. Di dalam budaya Yunani, ya, mereka juga mengenal istilah duduk di sebelah kanan. Dan ingat, Yesus hidup juga di tengah-tengah budaya Yunani, di mana Yesus melayani waktu itu bahasanya banyak, multilingual. Ya, kalau di bait Allah dipakai bahasa Ibrani. Mereka memakai bahasa Ibrani. Kalau ngomong-ngomong di pasar, ya kan, jual kerbau, mereka pakai bahasa Aram. Jadi Yesus itu bisa bahasa Aram. Tapi kalau mereka nulis kitab, itu pakai bahasa Yunani. Karena bahasa Yunani itu semacam bahasa internasional, lingua franca namanya. Dan itu sering bercampur-campur itu kalau sama dengan kita nih. Gimana ya orang ini? Orang jelas, ya kan ya? Kata gimana orang ini kan bahasa Indonesia. Kalimat kedua bahasa apa? Jawa. Apakah salah? Enggak. Karena orang yang berbahasa Indonesia tadi punya latar belakang Jawa. Kadang-kadang dicampur bahasa Inggris, ya kan? Betul nggak? Anak-anak muda zaman sekarang kan gitu kan? Ngomong bahasa Indonesia, mau kemana yuk? Kadang-kadang dicampur bahasa Jawa. Oh, orang patek ngerti orang misalnya gitu kan? Kan? Oh, dicampur stupid bahasa Inggris. Betul nggak? Iya. Jadi begitulah kehidupan di zaman Yesus. Tapi masih teratur. Teraturnya begini. Kalau di bait Allah mereka menggunakan bahasa Ibrani. Kalau ngomong sehari-hari, Yesus ngomong sama murid-muridnya gitu ya, dia pakai bahasa Aram kebanyakan. Makanya Alkitab kita di dalam Alkitab Perjanjian Baru, kalau kita lihat teks aslinya, ada juga bahasa Aram. Seperti misalnya, orang siapa mengatakan saudaranya kafir, ya, itu bahasa Aram yang dipakai, bukan bahasa Yunani. Gitu. Jadi begitulah, sama seperti zaman ini. Nah, sehingga budaya Yunani itu juga dipahami dalam konteks pelayanan Yesus. Jadi maksudnya, ketika orang Yunani berkata duduk di sebelah kanan, itu berarti memerintah bersama. Memerintah bersama. Jadi kita bisa simpulkan begini, saudara. Kayaknya agak sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Ya, ini kesimpulannya. Kita bisa simpulkan begini: kenaikan Yesus ke surga
dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya Yesus menjadi raja yang memerintah bersama dengan Bapa atas seluruh alam semesta ini. Itu kenapa penting kata duduk di sebelah kanan Allah. Supaya orang-orang percaya mengetahui bahwa Yesus itu adalah raja. Makanya di kitab Wahyu dikatakan Yesus itu adalah raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala penguasa atau Tuhan. Ya. Lalu kalau kita pahami bahwa Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya adalah Yesus adalah raja yang memerintah secara kekal. Karena kerajaan Allah itu nanti kekal ya. Coba Ibrani 1 ayat 8. Ini saudara buka. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Iya, tetapi tentang siapa? Anak. Anak ini siapa? Yesus. Tetapi tentang anak, tentang Yesus, Allah berkata, ya kan? Apa itu dikatakannya lagi? Coba dulu. Tahtamu. Terus? Tetap untuk seterusnya. Artinya kekal. Tahta itu bicara kepada siapa sih? Raja. Iya kan? Raja. Hanya raja yang punya tahta. Raja saja yang punya tahta, nggak ada yang lain. Pendeta nggak ada tahtanya. Presiden pun nggak ada tahta, betul nggak? Tahta itu melekat kepada seorang raja. Dan itu dikatakan tentang siapa? Yesus, anak. Artinya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti Yesus adalah raja. Dan kerajaan Yesus itu kekal untuk selama-lamanya. Bahasa Ibrani tetap untuk selama-lamanya. Kalau tetap untuk selama-lamanya itu berarti kekal. Jadi sekali lagi, kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa waktu Yesus naik ke sorga. Lalu Markus berkata, setelah ia terangkat ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ini menjadi penting supaya kita tahu bahwa ketika Yesus naik ke sorga, dia tetap menjadi raja yang memerintah atas alam semesta, dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang kekal. Artinya apa? Sampai sekarang Yesus yang kita sembah itu adalah raja yang kekal. Sebagai raja yang kekal, kepada Yesus sudah diberikan segala kuasa baik di surga maupun di bumi. Matius 28 ayat 18 coba. Betul? Coba dibaca. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Iya. 2 minggu yang lalu saya katakan, seorang raja biasa itu dia memiliki kuasa, tapi tidak maha kuasa, betul? Sebesar apapun kuasa Raja Daud, dia tidak punya otoritas memberikan korban kepada Tuhan. Makanya ketika Saul memberikan korban kepada Tuhan, ingat ya, Saul memberikan korban. Apa yang Samuel bilang tentang dia?
Samuel senang waktu Saul memberikan korban kepada Tuhan? Tidak. Saul dihadik, kamu melanggar perintah Allah. Lu coba, dia ngasih korban. Karena yang harus memberikan korban kepada Tuhan siapa? Imam, yaitu Samuel. Imam, nggak boleh. Sekuat apapun Raja Saul punya otoritas, dia nggak boleh. Dia nggak memiliki otoritas memberikan korban. Nabi juga begitu. Sehebat apapun dia dipakai Tuhan untuk berbicara kepada Israel, dia nggak boleh mempersembahkan korban karena dia nabi. Tapi Yesus adalah imam besar, kata kitab Ibrani. Kenapa? Dia memberikan korban. Siapa yang korbannya Yesus? Ini dirinya sendiri kan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan. Ya kan? Yesus adalah imam. Yesus juga adalah seorang nabi. Musa pernah berkata, dari antara saudaramu akan bangkit seorang nabi. Ya kan? Sama, itu merujuk kepada Yesus. Lalu Yesus adalah seorang raja. Dalam hal ini, Yesus yang adalah seorang raja diberikan kepadanya segala kuasa. Bayangkan nih, saya mau ulang nih supaya kalimat ini nggak menjadi biasa buat kita. Kadang-kadang kalimat ini biasa saja kan. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Silang begitu aja. Saudara paham nggak makna segala kuasa? Segala kuasa, bayangkan. Artinya tidak ada otoritas apapun di alam semesta ini yang seperti otoritas Yesus miliki. Dia punya segala kuasa. Dia berkuasa sebagai seorang raja, dia berkuasa sebagai seorang nabi, dia berkuasa sebagai seorang imam, dia berkuasa melakukan tanda-tanda heran dan mukjizat. Artinya dia memiliki semua otoritas di alam semesta ini. Nah, pertanyaan saya, kalau Yesus adalah raja yang kekal, artinya kekal, dan di dalam dirinya dia memiliki semua kuasa di alam semesta ini, dan firman Tuhan berkata dia menyertai kita. Lantas masih ada nggak yang perlu kita takutkan dalam hidup kita? Seharusnya tidak ada, memang. Dan itulah sasaran khotbah ini. Khotbah ini sedang ingin memberikan satu pernyataan kalimat saja buat kita pagi ini. Dengan Markus menulis waktu ia terangkat ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu berarti Yesus menjadi raja di atas segala raja, dan kepadanya diberikan segala kuasa di alam semesta ini, dan Yesus itu yang menyertai kita. Apakah masih ada yang perlu kita takutkan di alam semesta ini? Aduh, sorry. Itu bukan bagian dari khotbah. Ayo, kita jawab dulu itu pertanyaan itu. Harusnya tidak. Iya. Selain kita jawab dengan perkataan, kita harus jawab pertanyaan itu dengan hati kita. Lalu kenapa masih banyak orang percaya Yesus yang hidupnya dalam ketakutan? Itu kan pertanyaan balik buat kita kan? Dan itu bukan hanya pertanyaan buat saudara, buat semua kita. Itu kenapa penting merayakan kenaikan Yesus ini. Karena ketika Yesus naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Ketika dia duduk di sebelah kanan Allah, itu sedang berbicara tentang perannya sebagai raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja itu Yesus Kristus. Diberikan kepadanya segala kuasa, baik di surga maupun di bumi. Dan Yesus yang sama ini berkata, aku akan menyertai kau sampai kepada akhir zaman. Kita disertai sampai akhir zaman. Lantas kalau begini kondisinya, masih ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini? Hah?
Harusnya tidak ada kan? Itu dia, saudara. Harusnya tidak ada lagi. Begitulah iman kita dibangun. Begitulah seharusnya iman kita terhubung dengan Yesus. Itu kenapa kalau saya berdoa baik sendiri maupun berdoa di hadapan jemaat atau di hadapan orang, saya sering mengutip firman Allah. Ya. Saya sering menyatakan, Tuhan, Engkau adalah Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala penguasa. Itu bukan sekedar doa, bukan. Itu keyakinan saya. Dan itu saya ambil dari kitab Wahyu, saudara-saudara. Saya juga sering mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semua itu ada dan diciptakan. Itu juga saya kutip dari kitab Wahyu pasal 4. Karena itu keyakinan saya. Ya kan? Tidak berkekurangan sesuatu pun yang baik yang datang dari Tuhan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan. Itu pun ayat firman Allah. Karena saya yakin itu. Jadi ketika kita berdoa, saudara, saya mau latih saudara berdoa. Kenapa saya sering, ayo kalau berdoa keluarin suaramu. Ya, masih ada orang Kristen yang sudah jadi Kristen puluhan tahun, kalau berdoa tuh suaranya nggak kedengaran. Nggak boleh seperti itu, harus mantap kalau kita berdoa. Amin. Semantap kopi pahit di pagi hari, seruput kopinya. Jadi kalau kita berdoa itu harus penuh kepercayaan diri. Makanya firman Tuhan berkata, kami menghadap Tuhan dengan keberanian yang kudus. Kita harus punya cara yang baik ketika kita berdoa. Doa kita adalah wujud nyata iman kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa, terima kasih Tuhan, kami menyembah kepada Raja di atas segala raja. Itu keyakinan iman. Itu bukan sekedar kata-kata yang keluar dari pikiran. Karena semua itu adalah fakta tentang Tuhan, tentang Yesus. Memang Dia adalah Raja segala raja. Saya selalu berdoa, Tuhan, Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah salah, tidak pernah keliru. Itu dari firman Allah. Itu bukan kata-kata saya sendiri. Bahkan ada lagunya kan, Dia tak pernah gagal. Kenapa? Karena Dia Allah. Nah, itu tahu. Bahkan ketika kekhawatiran mungkin menyerang pikiran, jangan kira saya pendeta lalu nggak pernah diserang oleh yang begitu-begitu. Justru kalau pendeta itu, ya mungkin, ya sering juga sama seperti saudara. Setiap kali pikiran diserang bayangan-bayangan kekhawatiran dan ketakutan di masa depan, saya selalu berkata, Tuhan, aku percaya Engkau tidak pernah salah tentang masa depan. Aku percaya Engkau tidak pernah salah tentang masa depan anakku. Saya gituin tentang masa depan pelayanan kami. Kenapa? Itu firman Allah. Dan itu menguatkan iman. Kembali lagi, karena yang kepadanya saya bicara, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah Raja di atas segala raja. Karena ketika Dia naik ke sorga, Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia Raja. Deal ya. Pulang dari sini tuh semangat. Pulang dari sini tuh berkobar-kobar. Ya kan? Tapi jangan ekstrim. Ada orang ekstrim. Ini kisah nyata saudara. Saya nggak tahu. Ada orang ekstrim tuh berkobar-kobar begitu. Sampai di pasar pun dia ngomong sama orang, berdoa deh, haleluya, haleluya. Berapa sayapnya Bu? Haleluya, haleluya. Itu nggak perlu juga.
itu saudara. Jangan ekstrim, bertuhan tuh jangan ekstrim. Di Medan dulu waktu saya masih remaja, ada suatu gereja Pentakosta karismatik kayak kita, tapi bukan GSC lagi. Waktu itu di Medan lagi booming. Mari puasa 40 hari seperti Yesus berpuasa. Hari ke-14 mati dia. Serius mati saudara. Itu karena ekstrim. Nah, siapa suruh dia sok-sokan niru Yesus nggak makan 14 hari, mati dia, dikuburkan. Saudara tahu waktu dikuburkan itu ada Jumat-Jumat dia nyanyi, mari kita bersukaria, segala puji syukur teman kita masuk surga. Orang mati berbuka, mari kita bersukaria. Ekstrim itu, saya nggak menginginkan kita begitu. Bertuhan itu tepat, betul nggak? Menangislah dengan mereka yang menangis, tertawalah dengan mereka yang tertawa. Itu firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah bilang tertawalah sendiri. Tertawalah dengan mereka yang tertawa. Jadi ada bareng-bareng. Kalau tertawa sendiri, nangis sendiri-sendiri, lapor saya daftarkan untuk periksa. Ya, jadi begitu saudara-saudara ya. Jadi hari kenaikan Yesus Kristus ini ada satu kalimat yang kita soroti pagi ini tentang Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Itu artinya Yesus adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala penguasa, dan diberikan, dan kepada Dia sudah diberikan segala kuasa. Dan Yesus inilah yang menyertai kita. Yesus yang menyertai kita adalah Yesus Raja di atas segala raja, Yesus yang memiliki segala kuasa. Pertanyaan praktisnya kepada kita, jangan pernah takut, kita aman. Makanya nggak kebetulan itu pemazmur berkata kan di dalam Mazmur berapa tuh? 62, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dialah gunung batuku dan kota bentengku, aku tidak akan goyah. Betul nggak? Makanya rajin baca Alkitab. Kan enak kan? Kalau kita rajin baca Alkitab, sesuai kita berdoa, oh ayatnya muncul. Iya. Saya kalau doa sama orang, doa pribadi berdua gitu sama seorang-orang tertentu, kalau saya disuruh berdoa, kebanyakan tuh semua ayat firman Allah yang saya ucapkan. Jarang itu kata-kata saya sendiri, jarang sekali. Supaya menguatkan. Iya kan? Karena firman-Mu itu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu dia saudara ya. Oke saudara, aman? Siap. Saya kira bisa ke 20 menit selesai, ternyata nggak bisa juga. Ya mudah-mudahan walaupun tadi di awal sampai di tengah mungkin agak berat ya, tapi di akhir mudah-mudahan bisa ditangkap. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita